Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Karlustana Family, channel kegiatan ibu rumah tangga. Nah, ini aku share video kegiatanku lagi ya teman-teman. Jadi seperti biasa, hari ini tuh aku mau masak, kemudian ngurusin sekecil juga, lalu nanti terakhir mau ngeberesin dapur teman-teman. Nah, ini aku masak dulu ya. Jadi hari ini aku masak menu masakan khas daerah Belitung, namanya gangan ayam darat. Kemudian aku juga akan menggoreng ikan, lalu menumis sayur kangkung. Nah, ini aku menyiapkan bumbu buat memasak ayam gangan daratnya dulu nih teman-teman. Untuk bumbunya aku menggunakan lengkuas, kunyit, kencur, bawang merah, sedikit bawang putih, lalu cabai rawit, sedikit terasi, kemiri. Aku tambahkan juga sedikit lada bubuk teman-teman. Dan aku men-skip serai, jadi serainya tuh nggak aku pakai karena aku lagi nggak punya di rumah. Biasanya juga orang menambahkan kelapa yang dibakar gitu ya teman-teman ke dalam bumbunya agar lebih enak gitu rasa gangan daratnya. Tapi aku nggak, aku pakai juga, aku skip. Jadi untuk masakan gangan darat ini khas dengan aroma kencurnya ya teman-teman. Jadi untuk rimpang-rimpangan kencurnya tuh nggak bisa di skip. Oke, ini aku blender, jadi bumbunya ini nanti nggak akan ditumis, langsung dimasukkan aja gitu ke dalam airnya teman-teman ya. Aku ngeblender bumbunya ini tuh sampai 2 kali putaran ya teman-teman, karena ada lengkuas yang keras yang belum hancur gitu. Jadi ini setelah 1 kali aku putar lagi untuk yang kedua kali. Nah, di kompor aku sudah mendidihkan air untuk memasak gangan darat sama menggoreng ikan. Jadi ini setelah aku ngeblender bumbu, karena minyak buat menggoreng ikannya tuh udah panas, ini aku masukin ikanku dulu nih teman-teman. Aku menggoreng ikannya tuh nggak banyak, hanya ada 5 potong. Jadi ini tuh langsung aku goreng semuanya. Selesai aku masukin. Lanjut lagi ya teman-teman, ini aku menyiapkan bahan yang lainnya untuk memasak gangan daratnya. Jadi di sini aku menggunakan pucuk daun nangka juga teman-teman. Selain menggunakan pucuk daun nangka, bisa juga menggunakan pucuk daun kedondong gitu teman-teman untuk memasak gangan darat khas Belitungnya. Nah, ini aku juga menambahkan singkong ya. Jadi hari ini aku memasak gangan darat ayam khas Belitungnya tuh versi lengkap. Jadi menggunakan pucuk daun nangka, lalu singkong juga teman-teman. Nah, ini semua bahannya sudah siap. Nah, ini air buat memasaknya tuh udah mendidih. Langsung ini semua bahannya aku masukin. Daging ayamnya, kemudian bumbu, singkong, lalu irisan daun nangkanya juga nih teman-teman. Kemudian untuk memberikan rasanya, aku akan menambahkan garam dan kaldu bubuk rasa ayam. Selain menggunakan daging ayam, orang memasak ini tuh biasa juga menggunakan daging sapi, menggunakan ayam kampung ya teman-teman, malah lebih enak gitu rasanya. Kemudian kalau orang zaman dulu biasa menggunakan daging pelandok teman-teman. Pelandok itu bahasa Indonesianya daging rusak. Tapi sekarang udah langka sih teman-teman ya gitu. Seputaran masakan khas daerah Belitungnya teman-teman, gangan darat. Oke, ini aku biarkan dulu sampai semuanya empuk teman-teman, baru nanti akan aku angkat. Lanjut lagi, ini aku ngurusin masakanku yang lainnya. Ini ikan gorengku tuh udah siap dibalik, aku balikin dulu. Kemudian ini udah siap diangkat, ikan gorengnya tuh aku angkat dulu. Dan ini aku tiriskan dulu di dalam piring, belum aku pindahkan ke dalam wadah. Lanjut lagi nih teman-teman, aku menyiapkan bumbu untuk memasak tumis sayur kangkung. Di sini aku menggunakan irisan bawang merah, bawang putih, kemudian aku kasih cabai rawit sama sedikit terasi. Nah, ini semua bahannya sudah siap ya. Sayur kangkung udah, bumbunya udah, langsung ini aku tumis aja. Hari ini aku memasak menu serba pedas ya teman-teman, karena si kecil Rapipnya tuh udah aku masakin bubur ikan secara terpisah. Dianya tuh lagi mau tumbuh gigi geraham gitu teman-teman, jadi belum bisa makan makanan yang keras. Jadi aku buatkan bubur lembek, aku pakaikan ikan, wortel, sama seledri tadinya teman-teman ya. Oke, ini untuk tumis sayur kangkungnya, aku menambahkan saus tiram. Ini kesukaannya Abang Azam teman-teman ya. Pokoknya kalau aku masak gangan, baik gangan ikan, gangan darat, mesti teman makannya tuh harus sayur kangkung teman-teman, gak mau sayuran yang lain. Oke, ini sayur kangkungnya tuh udah mateng, langsung aku pindahkan ke dalam wadah. Sekalian juga ini aku memindahkan ikan gorengku tadi, udah nggak ada lagi minyaknya, udah tiris gitu. Lanjut lagi, ini aku ngecek gangan darat ayamku teman-teman. Nah, ini singkongnya tuh udah empuk, udah mereka. Kemudian ayamnya juga udah empuk teman-teman, rasanya juga sudah pas, mantap sekali, ini pedas. Ini langsung aja aku pindahkan ke dalam wadah, beres teman-teman. Aku memasak untuk hari ini. Ada ikan goreng, kemudian ada tumis sayur kangkung, lalu ada masakan khas daerah Belitung, gangan ayam darat.
Alhamdulillah. Jadi masakan gangan ayam darat ini kesukaannya Abang Azam nih teman-teman. Jadi ini pas aku udah selesai masak, dianya tuh pengen langsung makan aja. Oke, katanya enak teman-teman. Alhamdulillah. Senang sih teman-teman ya kalau anaknya kita itu merindukan masakannya emak teman-teman ya. Kayak aku lah gitu teman-teman, kalau pulang ke kampung ke rumahnya emak, pasti yang aku rindukan itu masakannya emak teman-teman. Nah ini sekarang aku udah jadi emak-emak, senang sekali gitu kalau anak-anaknya kita suka dengan masakan yang kita masak gitu teman-teman ya. Oke, ini sementara Abang Azamnya tuh lagi makan, ini aku ngeberesin dapur bekas aku masaknya tadi nih teman-teman ya. Nyimpanin bumbu yang belum terpakai ya, ada bawang putih teman-teman, nggak semuanya tadi aku pakai, aku simpan dulu di kulkas, aku masukin ke dalam wadah. Kemudian ini aku mensortir piring-piring kotor gitu, aku susun-susun. Kemudian ini sampah-sampahnya tuh aku buang biar nanti gampang buat nyuci piringnya teman-teman ya. Nah ini aku tuh mau lanjut makan juga bareng sama Pak Su. Pak Sunya tuh lagi di kamar nidurin si kecil gitu. Dan ini aku mau ngecek dulu ke kamar ya teman-teman. Nah ini sekecil Rapipku tuh lagi tidur. Posisi tidurnya tuh nggak enak sekali ngelihatnya teman-teman ya, nungging gitu. Kasihan teman-teman, lagi rewel karena mau tumbuh gigi. Oke, karena sekecilnya tuh lagi tidur, ini kita makan berdua nih teman-teman ya. Abang Azamnya tuh udah selesai makan, jadi ini tinggal kita aja nih yang belum makan nih teman-teman. Jarang-jarang ini makan berdua begini teman-teman ya, semenjak punya sekecil Rapip. Dan ini pun susah sekali mau makan, menikmati makanannya tuh karena terburu-buru, takut dia tiba-tiba bangun teman-teman. Oke teman-teman, ini kita makan dulu ya, makan siang bersama. Nah ini beres makan, lanjut nih teman-teman, aku ngeberesin meja makanku dulu ya. Ini aku tutup-tutupin dulu makanan yang ada di atas meja makan. Kemudian ini meja makannya tuh aku lapin sampai nggak ada lagi sisa-sisa makanan gitu ya yang tertinggal di atas meja makannya juga. Nah ini pas aku tuh lagi mau ngelapin meja rice cooker, aku ngedengar suara si kecil Rapip lagi nangis teman-teman di kamar. Rapipnya tuh udah bangun teman-teman, jadi cucian piringku tuh aku tinggal dulu, aku ngurusin si kecil Rapipnya. Nah ini aku udah berada di kamar ya, aku tuh mau ngasih ASI, dia udah mulai rewel. Setelah ngasih ASI ini lanjut lagi teman-teman, aku ngasih makannya lagi ya. Kalau dianya tuh lagi nggak betah, mau tumbuh gigi atau badannya tuh nggak enak, nggak bisa orang lain teman-teman ngasih makannya, apalagi Pak Su, pasti dianya tuh nggak mau teman-teman makan. Jadi ini mesti induknya yang turun tangan teman-teman ya. Nah ini makanannya juga nggak habis teman-teman, udah nggak mau lagi, nggak aku paksa ya, karena aku ngerti lah kalau orang mau tumbuh gigi pasti nggak nyaman gitu mau makan teman-teman ya. Oke, ini aku tuh nungguin sampai Pak Sunya tuh selesai mandi, baru aku lanjut lagi buat beberes dapur. Ini cucian piringku yang banyak tadi yang kotor-kotor di dapur udah dibantu sama Pak Su teman-teman ya buat nyuciinnya gitu pada saat aku ngasih ASI. Aku tuh kalau udah ngasih ASI paling cepat itu 30 menit teman-teman. Nah paling lama tuh sampai 1 jam teman-teman, kan lama gitu ya. Jadi Pak Su yang ngebantuin nyuciin perabot kotor. Ini tuh aku tinggal nyuciin bekas aku ngasih makannya si kecil Rapip. Sama ini aku juga nyuciin wadah tempat menyimpan sabunnya nih teman-teman ya, jadi biar udah bersih semuanya. Nah ini beres, jadi cucian piring udah nggak ada lagi, meja kompor bagian atas udah bersih, meja cuci piring juga udah bersih. Lanjut nih teman-teman ya, aku mau ngebersihin di bagian dalam meja kompor, kemudian meja cuci piring, lalu mau ngebersihin perabot-perabot yang ada di bawah meja tempat aku menyimpan rice cooker ya teman-teman, yang di sebelah kiri ini yang dipakein horden gitu. Oke, ini aku merapikan dulu di bagian dalam meja cuci piringku. Di sini tempat aku menyimpan kayak panci gitu ya teman-teman, kuali, pemanggangan. Ini aku lap-lapin dulu karena di sini tuh kotor sekali teman-teman. Biasanya wadah-wadah ini tuh sebelum aku pakai aku cuci bersih dulu teman-teman, karena aku tuh nggak yakin walaupun aku menyimpannya tuh tertutup, tapi di sini tuh selalu kotor gitu teman-teman. Jadi biasanya sebelum aku pakai aku cuci dulu gitu. Oke, ini udah aku lap, aku simpan balik lagi barang-barangnya. Kemudian aku juga ngelapin pintu kacanya sampai bersih. Nah kemarin ada yang nanyain berapa harga meja komporku sama meja cuci piringku ini ya. Jadi harganya tuh dulu waktu aku beli masih di kisaran 1 jutaan teman-teman.
Untuk meja kompor harganya 1 juta, kemudian untuk meja cuci piring harganya 1.100.000. Jadi bedanya tuh hanya 100.000 aja teman-teman ya. Ini motifnya tuh sama, kemudian warnanya juga sama. Padahal aku belinya tuh jeda beberapa bulan gitu ya teman-teman. Ini tuh 2 meja gitu. Jadi aku beli satu dulu baru meja yang lainnya. Tapi aku lupa aku beli yang duluan yang mana gitu ya teman-teman. Karena memang ini tuh udah lama, awet juga sih ini teman-teman ya. Oke, di bagian tempat aku menyimpan panci-pancinya tuh udah bersih. Lanjut, ini aku membersihkan di bagian bawah tempat aku nyuci piringnya ya teman-teman, di dekat saluran cuci piringnya gitu. Nah, untuk di bagian sini aku tuh menyimpan kayak sabun, kemudian cairan-cairan deterjen gitulah ya teman-teman. Nah, itu ada botol aqua air mineral ukuran besar. Itu tuh tempat aku membeli minyak tanah teman-teman, karena aku juga menggunakan kompor minyak tanah. Jadi botol buat beli minyaknya tuh aku simpan di bawah meja cuci piringku juga nih teman-teman ya. Aku satukan di dalam keranjang. Nah, ini aku susun rapi juga ya teman-teman. Sebetulnya ini tuh udah rapi, tapi pintu meja kompor sama meja cuci piringku ini tuh kan gampang sekali gitu ya teman-teman buat dibuka. Jadi sering dimainin sama si kecil rapipku, makanya ini tuh nggak pernah yang namanya rapi teman-teman ya. Jadi habis aku rapikan, aku bersihkan, berantakan lagi teman-teman. Oke, di bagian meja cuci piringku tuh udah bersih. Lanjut, ini aku merapikan dan ngelap-ngelapin juga ya teman-teman di bagian bawah meja kompor. Nah, untuk di bagian sini aku tuh menyimpan wadah-wadah food prepku ya teman-teman. Ini tuh udah pernah aku sortir, makanya ini tuh udah nggak banyak lagi. Jadi yang nggak aku pakai udah aku kasihkan teman-teman ke orang-orang. Jadi ini tuh memang barang-barang yang ada di sini semuanya tuh aku pakai teman-teman ya. Makanya itu nggak banyak lagi. Nah, ini beres. Ini kacanya juga aku lapin teman-teman ya. Jadi biar udah bersih semuanya. Nah, di bagian sini udah beres. Lanjut, aku juga akan membersihkan perabot-perabotan aku yang ada di bawah meja tempat aku menyimpan rice cooker teman-teman. Ini aku sapu dulu ya. Ini bisa teman-teman lihat sendiri. Jadi memang banyak sekali pasirnya di bagian bawah situ tadi sebelum aku bersihkan. Ini pasirnya tuh aku masukin dulu ke dalam pengki teman-teman. Jadi biar nggak nyebar-nyebar kemana-mana gitu ya. Baru nanti akan aku sapu terakhir secara keseluruhan. Lanjut lagi aku membersihkan perabot-perabotannya aku yang ada di bawah meja rice cooker nih teman-teman. Jadi di sini tuh kotor, makanya ini tuh akan aku bersihkan. Barang-barangnya aku turunin dulu teman-teman. Di sini tempat aku menyimpan baskom besar, kemudian cetakan kue, cetakan tumpeng, puding, lalu ada prasmanan bulat juga nih teman-teman. Ada bekas karung beras, pemanas makanan, ulekan, tumpukan, dulang, macam-macam lah ya teman-teman. Pokoknya yang ukurannya besar-besar, aku tuh menyimpannya di sini. Mejanya ini aku pesan dulu kostum ya teman-teman. Jadi ini tuh sebetulnya meja prasmanan, tapi aku suruh bikin di bagian bawahnya tuh ada rak penyimpanannya gitu teman-teman. Jadi biar nggak mubazir, makanya ini tuh ada rak-raknya gitu teman-teman di bawah mejanya. Lumayan lah nih teman-teman ya buat menyimpan barang-barang rumah tangga. Nah, ini setelah bersih baru ini aku simpanin kembali. Jadi barang-barang ini tuh nggak ada yang aku sortir ya teman-teman, karena memang sebelumnya sudah pernah aku sortir gitu. Jadi ini tuh pas bagian dalamnya udah bersih, aku simpan balik lagi, aku susun rapi lagi nih teman-teman ya. Baru lanjut nanti terakhir aku tinggal menyapu lantainya aja teman-teman. Oh ya, ini aku mau nyapa teman-teman di rumah. Apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja ya, amin. Buat teman-teman yang udah subscribe di channelnya aku ucapkan terima kasih banyak ya. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe, jika suka dengan videonya aku, jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya. Terima kasih.
Nah, ini masih banyak tempat yang kosong ya teman-teman. Alhamdulillah setelah dirapi-rapikan lagi, lumayan ini buat menyimpan barang yang lainnya gitu ya. Masih ada space kosong di situ. Ini udah beres ya teman-teman, udah rapi lagi gitu daripada sebelumnya. Kemudian ini di bagian bawah kolongnya juga aku bersihkan teman-teman. Alhamdulillah ini juga udah beres. Tinggal ini terakhir aku menyapu lantainya aja nih teman-teman. Kemudian nanti sapunya juga akan aku cuci ya, karena memang ini tuh kan kotor sekali. Jadi biar nanti mau dipakai lagi udah dalam keadaan bersih teman-teman ya. Aku bebersih dapurnya ini tuh pas udah sore, jam tidur siangnya si kecil Rapip. Nih aku manfaatin waktu liburnya Pak Su nih teman-teman. Jadi hari ini tuh kita nggak kemana-mana karena cuaca di luarnya tuh lagi ekstrim teman-teman. Angin gitu, berangin, kemudian tiba-tiba panas, kemudian hujan gitu ya. Nggak bagus juga buat bawa si kecil kemana-mana gitu teman-teman ya. Nah ini aku juga membersihkan di bagian belakang tempat menyimpan kulkas ya teman-teman. Aku sapu bersih juga. Baru ini terakhir. Pengkinya tuh aku cuci teman-teman, akan aku jemur di luar. Lalu ini sapunya juga aku sikat-sikatin teman-teman, karena ini tuh hitam sekali, udah kotor. Akan aku jemur juga di luar. Ini dapurku alhamdulillah udah bersih. Jadi video untuk aktivitasnya aku, kegiatannya aku masak, kemudian ngurusin sekecil, sampai ini terakhir ngeberesin dapurnya, aku cukupkan sampai di sini dulu ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Nantikan video dari kegiatanku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.